Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Kembali lagi di program Uber Mu'alaf. Nah, Masya Allah, di program ini insya Allah akan kami sajikan ulas berita mu'alaf ya. Tapi pada kesempatan hari ini ada yang berbeda sahabat sekalian, yaitu datang daripada bukan mu'alaf ya, tapi seorang yang murtad nih. Nah, ini luar biasa, tapi mungkin sahabat Ngaji Cerdas juga sudah awam ya. Maksudnya nggak awam lagi namanya, yaitu adalah, kalau saya sebutkan langsung saja, Saifuddin Ibrahim. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa Saifuddin Ibrahim ini kan dia seorang murtadin gitu ya. Dia keluar daripada Islam, yang katanya mantan anggota itu pesantren gitu ya, dan seterusnya. Dan dia juga membuat sosial media yang sampai hari ini itu sedang hangat-hangatnya dibahas di media sosial gitu ya. Bahkan sudah videonya udah bersebar di mana-mana gitu ya, terkait dengan pernyataan beliau mengatakan bahwa sebaiknya Al-Quran itu dihapus saja 300 ayat gitu. 300 ayat Al-Quran harusnya dihapus saja, seperti itu. Nah, ini kan sudah banyak ya media sosial menampilkan gitu video beliau gitu ya terkait dengan pernyataan tersebut. Yang saya dapatkan pribadi itu dari Instagram ya, Instagramnya Republika Online ya. Jadi Republika Online mengupload video yaitu tentang pernyataannya Saifuddin Ibrahim. Videonya juga sudah saya lihat secara lengkap ya di dalam channelnya juga, yaitu channel beliau gitu ya. Saya lihat pernyataan-pernyataannya dan kemudian saya ambil beberapa poin yang ingin kami tanggapi ataupun mungkin luruskan ya. Sebagai kaum muslimin kita wajib untuk meluruskan apa yang keliru kan gitu ya. Setidaknya saya mencatat di sini ada beberapa poin, yaitu dia mengatakan dalam videonya bahwa Islam itu membenci budaya, kemudian Islam juga mengajarkan pembunuhan, kemudian di dalam Islam itu nggak ada yang berhasil kayak gitu ya. Banyak sekali kata-kata yang nggak pantas diucapkan gitu ya. Selaku beliau itu kan orang Kristen gitu ya, nggak pantas gitu. Maksudnya sudah Kristennya Kristen saja seperti itu. Dan poin terakhir yang saya ambil adalah yang ketiga, meminta Menteri Agama agar jangan takut untuk membuat aturan-aturan yang ibaratnya merugikan kaum muslimin seperti azan dan termasuk tadi yang saya bahas di awal ya, yaitu 300 ayat Al-Quran dihapus saja atau direvisi, bahasa beliau seperti itu. Nah, ini akan saya tanggapi, tapi
mudah-mudahan Allah mudahkan saya. Nanti sahabat juga bisa tulis di kolom komentar kalaupun ada masukan-masukan gitu, seperti itu ya. Dan saya juga mengedukasi buat sahabat sekalian yang terkhusus kita sebagai kaum muslimin untuk selalu senantiasa mendoakan beliau supaya dapat hidayah lagi. Kemudian ya itulah gambaran seorang muslim ya. Jadi orang muslim itu kalau melihat sebuah kemunkaran, yang dilihat itu bukan personalnya tapi adalah sifatnya gitu ya. Tetap kita doakan semoga diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, beliau mengatakan bahwa Islam itu membenci budaya ya. Dan di dalam videonya kan saya dengar juga ya secara lengkap ya, bahwa Islam itu nggak sangat toleransi terhadap budaya, bahkan membenci budaya apapun gitu. Ingin menghapuskan sebuah budaya, seperti itulah di dalam videonya yang saya dengar seperti itu. Kalau kita pengen tarik sejarah ya, Islam itu kan banyak sekali budaya yang dalam Islam yang nggak dihapus ya, dari bangsa Arab seperti itu. Jadi Nabi Muhammad pun bahkan berbudaya seperti itu, bahkan ada keturunannya ya, keturunan Quraisy seperti itu kan ya, dari Bani Hashim kayak gitu kan. Itu sama sekali nggak dihapus. Bahkan Islam itu sangat indah ya. Ketika budaya itu pantas atau cocok dengan syariat Islam, maka nggak dihapus. Biarkan itu bahkan menjadi sebuah keindahan dalam dakwah. Jadi kita bisa menyampaikan Islam melalui budaya. Asalkan budaya itu nggak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu Islam memandangnya. Jadi ya nggak ada lah sama sekali Islam itu melarang sebuah budaya ataupun budaya apapun ya, terlepas itu dari Indonesia ataupun dari luar negeri ataupun dari manapun. Yang penting patokannya adalah tidak menentang syariat Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah klarifikasinya buat Saifuddin Ibrahim. Jadi enggak ya, Islam itu enggak sama sekali melarang budaya ya. Kemudian poin yang kedua, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dalam videonya bahwa Islam itu adalah agama pembunuhan dan juga perebutan kekuasaan ya. Ya, dia mengambil sejarah dari kisah-kisahnya sahabat Rasulullah SAW, yaitu adalah ketiga sahabat Nabi yang dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Beliau menyampaikan pernyataan tersebut di videonya begitu. Jadi mengambil sejarah tentang Islam itu pembunuhan, kemudian juga merusak gitu ya, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan gini ya, bahwa Islam itu sama sekali nggak pernah mengajarkan kekerasan sedikit pun. Justru Islam itu memanusiakan manusia. Kalau dikatakan bahwa Islam itu merebut kekuasaan, sama sekali saya rasa sebagai saya mu'alaf ya, nggak sama sekali gitu. Karena yang saya pelajari dari sejarah, ketika contoh saja ketika Muhammad Al-Fatih itu ya, Masya Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 ya. Itu pun nggak melalui kekerasan gitu, maksudnya nggak melalui nggak perang dulu, tapi ditawarkan dulu Islam seperti ini. Yang disebut dalam Islam itu bahasanya futuhat, artinya dakwah sebenarnya, menyampaikan Islam kepada penguasa, mau terima apa enggak, seperti itu. Itu sama sekali nggak ada pemberontakan dan nggak ada pembunuhan. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu nggak ada sama sekali kaum kafir yang di dalam gereja Hagia Sophia yang dibunuh, nggak ada sama sekali. Bahkan kata Muhammad Al-Fatih itu, dibiarkan, kalau kamu mau tinggal di sini silakan, tapi ikuti aturan Islam. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini silakan juga. Menurut saya pribadi nggak ada kekerasan di situ ya. Jadi itu adalah futuhat gitu ya, penaklukan. Kalaupun kita mau bandingkan dengan sejarahnya kaum Nasrani ataupun Yahudi gitu ya, ketika dia pengen menaklukkan sebuah negara ataupun merebut kekuasaan, itu sangat sadis menurut saya. Bahkan gak usah jauh-jauh contohnya, misalnya negara kita ini di Indonesia itu kan dijajah sama orang-orang Portugis seperti itu. Sekarang bagaimana penjajahannya? Berapa banyak yang dibunuh di sana? Apakah mereka beragama Islam? Kan gitu ya. Jadi kalau mau bandingkan itu yang yang selevel lah gitu ya. Islam itu kan nggak sama sekali untuk pengen membunuh orang. Bener kan, di dalam videonya juga dia bilang gini, Islam itu kalau membunuh satu orang itu lebih daripada membunuh 1000 orang. Ya itu benar. Ya itulah diajaran Islam seperti itu. Jadi kalau mau dibandingkan, sebenarnya yang lebih sadis itu siapa? Penjajahan atau penaklukan Islam atau penjajahan orang-orang kafir, seperti itu ya. Jadi inilah klarifikasinya Mas, buat Saifuddin Ibrahim seperti itu ya. Jadi saya pribadi mengatakan bahwa nggak ada Islam itu mengajarkan kekerasan. Kalaupun Islam itu mengajarkan kekerasan, mungkin sampai saat ini kaum Kristen itu nggak ada di Indonesia gitu kan, sudah dibantai seperti itu. Tapi kan enggak ya, Islam nggak mengajarkan demikian. Kalaupun ada yang misalnya yang dituduhkan itu bukan Islamnya, tapi itu Muslim.
ya harus dibedakan antara Islam dan Muslim seperti itu, karena Islam nggak pernah mengajarkan, tapi Muslim itu melakukan. Ya itulah Muslim gitu loh, itulah orangnya, oknumnya. Apakah saya akan mengatakan bahwa Israel itu teroris? Kan enggak ya, itu oknumnya saja gitu. Saya yakin kok semua agama nggak mungkin mengajarkan pembunuhan gitu. Bahkan Israel itu hampir setiap hari membunuh orang, minimal 10 orang itu pasti meninggal di Palestina. Apakah itu enggak teroris kan gitu? Tapi enggak, saya enggak menyalahkan mungkin ya ajarannya seperti itu, tapi menyalahkan oknumnya. Jadi harus adil untuk menilai sesuatu gitu. Dalam Islam demikian. Nah, kemudian poin yang ketiga ini yang sangat krusial bagi saya, sahabat sekalian, yaitu adalah ketika Saifuddin Ibrahim ini mengatakan bahwa harusnya Menteri Agama itu jangan takut gitu terhadap kaum muslimin seperti itu. Buat saja peraturan-peraturan yang ya kalau misalnya saya bilang pribadi ya, memberatkan kaum muslimin. Contoh misalnya di dalam video itu disebut bahwa tentang azan misalnya, nggak apa-apa, teruskan saja seperti itu, biar mereka itu ya gitulah, pokoknya kalimatnya nggak saya pantas sebutkan ya. Kemudian juga kalau bisa, kata Saifuddin Ibrahim ini 300 ayat dalam Al-Quran yang mengandung kekerasan, kata gitu, itu dihapus saja, direvisi saja. Kalau jadi dia minta dihapus atau direvisi seperti itu. Saya mikir gini ya, dengan alasan kata dia dengan alasan supaya tidak ada orang-orang yang radikal seperti itu. Saya mikir gini ya, sebenarnya siapa yang radikal sih gitu ya? Orang-orang yang senantiasa membenci terhadap sesuatu yang berlebihan, apa itu nggak disebut radikal? Kan radikal kan artinya mengakar ya. Artinya kan Saifuddin Ibrahim ini kan dari awal statementnya di videonya sampai akhirnya itu menjerumuskan menjelekkan Islam semua seperti itu. Apa itu nggak radikal gitu? Radikal terhadap Islam seperti itu kan. Kalau misal mau dihapus, ya gini ya Mas ya, Saifuddin Ibrahim, seluruh alam semesta ini, manusia, kalau misalnya mau ngapus Al-Quran, silakan saja gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjaga Al-Quran itu. Allah bilang dalam Al-Quran, Masya Allah nih, saya sampai geram gitu ya. Sebenarnya kalau pengen ketemu tuh pengen ngobrol gitu ya. Allah bilang dalam Al-Quran, ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Jadi kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini saya yang ciptakan dan saya yang jaga Al-Quran ini. Masya Allah. Jadi kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Jadi Allah yang nurunin Al-Quran, Allah yang jaga gitu. Mau seluruh manusia ngapus Al-Quran, nggak akan pernah bisa. Gitu loh. Bahkan Allah juga menantang manusia kan gitu ya. Jadi Allah tuh sudah tahu, bahkan mungkin ya kalau saya pribadi menganalogikannya, Allah tuh pasti sudah ngerti, pasti ada orang-orang yang demikian seperti itu. Makanya Allah beri statement begini gitu ya. Allahu Akbarnya, Masya Allahnya, kita dianugerahi sama Allah manusia penghafal Al-Quran 30 juz di luar kepala ya, Masya Allah. Jadi saya rasa gagal kalau menurut saya, biarpun dihapus juga. Jadi menurut saya ini Mas Saifuddin Ibrahim ini benci terhadap Islamnya mungkin terlalu jauh ya, atau terlalu radikal kalau saya bilang. Jadi sehingga mengeluarkan statement yang nggak pantas seperti itu. Aduh, kalau mau saya bicarakan ya, kenapa nggak kan juga banyak di dalam ayat-ayat Alkitab pun yang bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Kenapa nggak direvisi saja? Mau nggak kalau bisa dibalikin seperti itu? Nah, coba kalau mau saya tanyakan kepada Saifuddin Ibrahim, apakah mau ayat-ayat yang berada dalam Alkitab itu direvisi? Karena di dalamnya kan banyak sekali yang bertentangan dengan sifat kemanusiaan seperti itu. Kan nggak mau ya? Nah, itulah kita nggak pernah pengen juga menghapus ayat-ayat itu gitu. Karena nggak ada hak kita di situ. Lah, Mas Saifuddin Ibrahim ini kan haknya apa gitu? Mau minta saran ke Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Ya, saya mengatakan, kamu siapa gitu ya. Subhanallah. Dan juga katanya juga hapus kurikulum di madrasah yang mengajarkan radikalisme seperti itu. Jadi guru-guru harus diatur gitu. Maksudnya sesuai dengan kemauan persepsinya si Saifuddin Ibrahim. Jadi saya rasa agak ngaco ya, dia orang Kristen terus ngurusin kurikulumnya pesantren yang jelas-jelas sekolah Islam seperti itu. Jadi nggak nyambung gitu ya. Subhanallah. Terus juga ada juga pernyataan beliau juga bilang gini, semua teroris itu berasal daripada pesantren. Teroris ini yang dimaksud apa? Kalau teroris ini yang dimaksud adalah membunuh misalnya, taruhlah membunuh ya. Sekarang orang-orang Israel itu apakah mereka nggak sekolah semua? Dan sekolah mereka di mana?
dan mereka membunuh orang. Apakah persepsi itu yang pengen disampaikan oleh Mas Saifuddin? Kan kayak gitu ya. Jadi ya Allah, ini subhanallah ya. Tapi saya harap sih semoga Mas Saifuddin ini buka mata lebar-lebar ya, bahwa orang-orang pesantren itu luar biasa, Masya Allah. Beliau saya jujur ya, saya juga mendatangi beberapa pesantren, tapi saya nggak menemukan ajaran seperti ngebom gitu dan seterusnya. Kalaupun ada yang disampaikan oleh Mas Saifuddin Ibrahim, lagi-lagi itu bukan Islam, itu adalah oknumnya. Jadi jangan salahkan Islamnya. Seperti kami nggak menyalahkan agama Yahudi terhadap perilaku Israel seperti itu, kan gitu ya. Jadi itu lebih bijak menurut saya. Dan dia bilang juga gitu ya pokoknya. Nah, inilah ketiga pernyataan beliau ya yang saya ambil poinnya, yang mungkin saya harus juga menyampaikan ini dengan dalil juga. Saya harus menyampaikan ayat Allah, meluruskan itu statementnya kayak gitu. Sekali lagi saya sih nggak ada masalah sama siapapun ya, termasuk Saifuddin Ibrahim ini ya. Kalaupun mau berduduk bersama itu boleh banget, ngobrol bareng gitu ya, dan kita bisa saling tukar pikiran bareng layaknya manusia ke manusia seperti itu. Jadi itu mungkin sahabat Ngaji Cerdas Uber kali ini. Mohon maaf jadi kalau misalnya saya agak emosional seperti ini ya. Jadi karena memang sebelum bikin video ini saya juga sudah sudah rasa geram gitu ya. Ya, jadi itulah sahabat Ngaji Cerdas Uber kali ini ya, ataupun Uber mualaf, tapi kali ini bukan Uber mualaf tapi Uber murtad gitu ya. Mohon maaf apabila mungkin saya agak emosional, karena memang saya sudah geram sebelum buat video ini, udah naik darah gitu ya ketika mendengar pernyataan dia seperti itu gitu ya. Sangat disayangkan sebenarnya kalau saya bilang, justru malah bikin malu gitu agamanya sendiri gitu ya. Ibaratnya terlalu benci terhadap agama lain. Apakah itu yang diajarkan? Apakah itu yang dinamakan kasih seperti itu? Jadi ya mungkin sahabat Ngaji Cerdas bisa memberikan komentar yang terbaik di kolom komentar ini, agar saya sih berharapnya dia semoga dapat hidayah dan seluruh kaum Kristiani mendapatkan hidayah agar bisa memeluk Islam gitu ya. Dan juga mungkin pesan juga buat sahabat sekalian, kalau mendengar statement begini lagi nanti ke depannya ataupun dimanapun gitu ya, saran saya pribadi, jangan salahkan orangnya tapi salahkan perilakunya, benarkan sifatnya gitu, luruskan sifatnya, jangan menyalahkan orang yang bisa jadi suatu saat dia dapat hidayah seperti itu ya. Ya itulah yang diajarkan oleh Islam. Jadi ketiga poin tadi itulah mungkin klarifikasinya ya buat statementnya Saifuddin Ibrahim. Pertama ada Islam melarang budaya, kemudian Islam agama perang gitu ya, agama perebutan kekuasaan, kemudian juga tadi terakhir yaitu adalah tentang revisi Al-Quran ataupun dihapusnya Al-Quran. Jadi dari sini mudah-mudahan sahabat Ngaji Cerdas mendapatkan manfaat gitu ya, lebih semangat lagi untuk berislam secara kafah, dan kemudian bisa berkontribusi untuk umat Islam dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin Uber kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.